Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-9 pembelajaran online matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi bab 2 yaitu tentang fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik. Nah, di pertemuan ke-8 kamu sudah menggambar grafik untuk bentuk yang Y sama dengan AX kuadrat plus B atau Y sama dengan AX kuadrat plus C. Nah, untuk yang pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang bentuk persamaan fungsi kuadrat, ya. Jadi maksud saya bentuk fungsi kuadrat menggambarnya yaitu untuk bentuk yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang mau kita pelajari sekarang di sini adalah materinya yang lengkap. Jadi AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini untuk pengantar awal pertemuan ke-9 yaitu menggambar grafik. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menyiapkan materi pembelajaran yaitu ada dua gambar yang akan jadi materi pertemuan ke-9 ini, yaitu yang pertama contoh dari AX kuadrat plus BX plus C, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Ini untuk contoh 1. Kemudian nanti untuk contoh yang kedua untuk penjelasan kali ini yaitu Y sama dengan minus 2X kuadrat plus 4X plus 6. Nah, itu agenda pertemuan yang akan dijelaskan pada pertemuan ke-9 ini pada pembelajaran online. Untuk penjelasan kali ini sama dengan pertemuan sebelumnya di pertemuan 8, teknik yang kita pakai adalah dengan menggunakan tabel, di mana tabel itu akan memiliki daerah asal, ya, yaitu dari negatif 5, negatif 4 sampai dengan 5. Ini adalah untuk membantu dalam menggambar grafik. Kemudian yang kedua yang perlu kamu siapkan yaitu membuat tabel, ya. Jadi ini sifatnya adalah tabel dalam bentuk bantuan untuk menemukan titik-titik pada koordinat kartesius. Nah, itu yang akan dijadikan bahan untuk penjelasan sehingga kamu nanti bisa memahami bentuk dari gambar grafik fungsi kuadrat yang akan menjadi bahasan pada pertemuan kali ini. Setelah kamu membuat tabel, ya, tabelnya sudah ini sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu antara negatif 5 sampai bilangan 5, kemudian ke bawahnya kamu siapkan ada 1, 2, 3, 4 baris di sini, ya. Jadi ini nanti isi-isi di bawah ini adalah menyesuaikan dengan bahasan yang mau kita bahas, di mana di sini bahasan yang mau kita bahas adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X negatif 8. Nah, sesuai dengan yang mau kita gambar dari grafiknya, maka isi dari tabel ini yaitu mengikuti pola soalnya. Yang pertama adalah X kuadrat, ya, Y sama dengan X kuadrat, kemudian di sini adalah plus 2X, ya, plus 2X, maka isi yang di kedua ini, ya, adalah 2X kemudian negatif 8 untuk isi yang baris ke-4 ini, ya. Jadi X kuadrat kemudian plus 2X kemudian negatif 8. Y ini adalah hasil dari penjumlahan dari hasil-hasil yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya kita isi atau jelaskan dengan isi yang pertama yaitu untuk negatif 5. Negatif 5 jika dikuadratkan, ya, jadi di sini negatif 5 jika dikuadratkan, maka hasilnya adalah negatif kali negatif, ya, negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif 25.
Ya, ingat pada penjelasan sebelumnya. Jadi negatif 5 kali negatif 5 itu hasilnya adalah positif 25. Kemudian untuk yang 2x, di sini artinya adalah 2 dikalikan dengan negatif 5. Sehingga hasilnya adalah positif kali negatif, hasilnya adalah negatif 10. Nah, ini kamu isikan pada tabel. Ya, yang 25 ini kamu isikan di sini. Ya, untuk yang pertama ini. Kemudian untuk yang negatif 10, kamu isikan sesuai dengan isi dari 2x. Demikian, karena ini tidak ada variabelnya, yaitu negatif 8 itu tidak mengandung unsur x, maka angkanya adalah tetap, yaitu tetap minus 8. 25 dikurangi 10 hasilnya adalah 15. 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. Ya. Jadi 25 dikurangi 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. Ini untuk isi dari negatif 5. Selanjutnya untuk mengisi kolom yang kedua yaitu untuk negatif 4. Jadi penjelasannya sama seperti yang negatif 5. Jadi negatif 4 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 16. Jadi sudah saya siapkan. Kemudian untuk 2 kali X, di sini 2 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Dan ini diisikan. Nah untuk ini ya negatif 4 berarti di sini 16, negatif 8, negatif 8. Artinya 16 dikurangi 8 dikurangi 8 lagi hasilnya adalah 0. Nah ini untuk isi yang untuk nilai X-nya adalah negatif 4. Demikian seterusnya ya. Jadi kamu silakan menghitung-hitung sendiri. Kemudian kamu cocokkan dengan tabel yang sudah saya isi ini. Ya, jadi untuk negatif 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah positif 9. 2 kali negatif 3, negatif 6. Nah, di sini angkanya adalah selalu konstan. Jadi, negatif 8 semuanya negatif 8. Maka untuk negatif 3 diperoleh hasil adalah negatif 5. Demikian seterusnya ya. Jadi, di sini sudah saya isikan untuk negatif 2 sampai dengan positif 5. Ya, 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 0, 0 tambah 0 negatif 8 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 8. Demikian seterusnya. Sehingga diperoleh nilai Y-nya adalah 7, 0, negatif 5 dan seterusnya. Di mana di sini terendahnya adalah negatif 9. Nah, selanjutnya setelah tabel ini terisi penuh, tugas kamu adalah membuat koordinat kartesius. Ya, jadi dalam hal ini menyesuaikan dengan angka-angka yang ada di sini, di mana angka untuk negatif 5 sampai positif 5 di sini adalah tertingginya 27. Maka disesuaikan untuk membuat grafik dari fungsi kuadrat ini pada koordinat kartesius. Nah, untuk menggambar pada koordinat kartesius, maka angka-angkanya adalah, nah karena angkanya itu tertingginya 27, maka setiap kotak ini kamu bisa menggunakan ini, kelipatan dari 2. Jadi 2, jadi ini nolnya di sini ya. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sehingga dari sini ya akan diperoleh ya angka-angka seperti ini. Kemudian ke bawahnya juga sama, yaitu mulai dari negatif 2, negatif 4, negatif 6 sampai dengan negatif 20 di sini atau bisa dilanjutkan. Nah, sementara ini untuk yang sumbu Y. Nah, untuk yang sumbu X sama, yaitu kamu beri jarak seperti ini, biar nanti gambarnya akan bagus. Jadi setiap dua peta angkanya 1, 2, 3, 4, dan sampai dengan 5. Demikian juga untuk yang ke arah negatifnya. Negatif 1, 2 peta, ingat jaraknya di sini.
2 petak, negatif 2, dan sampai dengan negatif 5. Nah, ini adalah penyiapan dari koordinat kartesius untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada soal yang pertama ini. Setelah tabel terisi, kemudian koordinat kartesiusnya sudah kamu buat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan titik-titiknya. Di mana di sini untuk negatif 5, dia nilai Y-nya adalah positif 7. Kemudian negatif 4, di sini nilainya adalah 0. Maka dari angka-angka yang ini kalau kita buat dalam koordinat kartesius, maka yang kamu lakukan sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu membuat noktah atau titik-titik pada koordinat kartesius. Negatif 5 nilainya adalah 7. Maka untuk menentukan titiknya ini sudah saya siapkan ya. Menentukan titiknya ini disesuaikan 6 dan 8, maka 7 itu berada di tengah-tengahnya di sini. Ya, jadi tepat di tengah-tengahnya ini silakan kamu buat noktahnya. Kemudian negatif 4 ya, negatif 4 itu kan hasilnya adalah 0. Maka titiknya tepat pada sumbu X ini. Jadi di sini nilainya. Ya. Kemudian negatif 3 ya, negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 5. Ya, jadi negatif 5. Maka untuk negatif 5 di sini angkanya adalah negatif 4 dan negatif 6. Maka negatif 5 berada di antara negatif 4 sampai negatif 6. Demikian seterusnya, sehingga untuk 1, negatif 1 di sini angkanya adalah negatif 9 ya. Sehingga akan diperoleh nota-nota seperti ini. Ya, sesuai dengan yang ada ini. Ini adalah sesuai dengan angka-angka yang ada pada tabel. Untuk positif 3 hasilnya adalah 7. Demikian juga untuk 5 hasilnya 27. Nah, ini yang nota-nota yang kamu tulis pada koordinat kartesius. Sesuai dengan nota-nota yang sudah kamu buat tadi, selanjutnya adalah menghubungkan setiap nota itu. Nah, ini adalah alat bantu untuk menggambar grafiknya. Jadi kamu hubungkan titik-titik ini ya, demikian seperti ini. Terus kamu hubungkan sehingga nanti akan terbentuk gambar dari grafik fungsi kuadrat ini. Jadi silakan kamu lanjutkan. Nah, sehingga kita akan memperoleh gambar yang bagus dari bentuk grafik ini. Tolong kamu jangan menggunakan penggaris ya. Jadi menggambarnya ini silakan kamu pelan-pelan seperti ini sehingga bentuknya itu tidak lurus, tetapi ada melengkungnya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah parabola. Jadi kamu nanti buatnya itu agak melengkung. Jadi jangan menggunakan penggaris. Nah, jika dihubungkan dari semua titik-titik ini atau nokta ini, maka kita akan memperoleh pola gambar seperti ini. Ya, jadi ini adalah hasil dari gambar grafik yang sudah dibuat pada contoh soal 1. Ya, ini hasil dari grafik pada ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X negatif 8. Sehingga kita akan memperoleh pola gambar seperti ini. Ya, ini adalah penjelasan pertama dari contoh soal 1. Nah, setelah penjelasan untuk contoh soal 1, nah selanjutnya kita akan menjelaskan untuk contoh soal yang kedua, di mana di sini ada perbedaan, yaitu pada angka-angkanya. Kalau yang pertama, ini X kuadrat plus 2X minus 8, atau negatif 8. Nah, ini yang
di depannya adalah negatif 2x kuadrat plus 4x plus kemudian ini plus 6. Jadi angkanya seperti ini. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Langkah-langkahnya sama seperti pada contoh 1, yaitu pertama kamu membuat tabel. Nah, karena memang bahasan kita adalah dengan menggunakan bantuan tabel, ya, sehingga nanti ini memudahkan untuk menggambar grafiknya. Tabel yang sudah dibuat sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu dari negatif 5 sampai positif 5. Nah, selanjutnya ini hanya bantuan, kamu bisa menggunakan angka-angka yang lain sesuai dengan perintah soal. Nah, di sini negatif 2x kuadrat kamu tuliskan di baris yang pertama ini. Positif 4x, tulis 4x, kemudian positif 6 ditulis positif 6. Ya, jadi tulis cukup 6 gitu aja. Kemudian Y ini adalah hasil dari penjumlahan dari hasil angka-angka yang ada di tabel di sini. Ya, jadi itu untuk persiapannya, yaitu untuk menggambar grafik dari contoh yang kedua, yaitu negatif 2x kuadrat plus 4x plus 6. Selanjutnya yaitu memasukkan angka-angkanya. Di mana angka-angka di sini yang pertama kita tulis untuk X sama dengan negatif 5. Jadi untuk negatif 2x kuadrat kita ambil untuk negatif 2x untuk mengisi yang ini, yaitu negatif 2. Ingat negatif 5 kalau dikuadratkan hasilnya adalah positif 25 ini ya. Jadi kalau dikuadratkan hasilnya jadi positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif ini ya. Jadi hasilnya adalah negatif 50 yang ditulis di sini. Nah, ini adalah negatif 50. Kemudian yang kedua di sini adalah 4x. Maka ini adalah 4 kali x, yaitu 4 kali negatif 5. Karena ini angkanya adalah negatif 5. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif 20. Ini kamu tulis di sini. Nah, 6 itu kan tidak mengandung variabel x. Jadi untuk 6 ini tetap ditulis 6 gitu aja. Ya, jadi tetap angkanya 6, demikian seterusnya. Sehingga nanti untuk grafik fungsi kuadrat yang kedua ini, yaitu untuk negatif 2x, 4x plus 6, maka hasil dari negatif 5-nya adalah negatif 64. Selanjutnya, untuk yang x sama dengan negatif 4. Ya, negatif 4 sama dimasukkan ke dalam fungsi ini negatif 2x kuadrat, sehingga ini angkanya adalah negatif 4 kalau dikuadratkan positif 16, sehingga hasilnya adalah negatif 32. Sehingga negatif 32 ini dimasukkan ke sini sama 4x, artinya 4 kali negatif 4 hasilnya negatif 16. Nah, ini negatif 16. 6 ini adalah konstanta istilahnya. Jadi angka di belakang ini akan selalu konstan. Maka di sini akan selalu bernilai 6. Nah, ini untuk yang negatif 4. Saya juga sudah menyiapkan kelanjutannya, yaitu untuk x yang bernilai negatif 3. Ya, jadi untuk x sama dengan negatif 3, maka hasilnya akan sama, yaitu negatif 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah positif 9, sehingga hasilnya adalah negatif 18. Kemudian ini kamu pindah di sini sehingga negatif 18, kemudian 12 negatif, 4 kali negatif 3 ini kamu tulis di sini 6. Sehingga untuk negatif 5 hasilnya negatif 64. Yang negatif 4 kalau kita jumlahkan di sini, ini hasilnya adalah 48 negatif ya. Kemudian ditambah 6 sehingga hasilnya adalah negatif 42. Untuk negatif 3 hasilnya adalah ini sendiri 30 negatif ya. Negatif 30 ditambah positif 6, maka hasilnya adalah negatif 24.
Menyesuaikan dengan hasil-hasil dari tabel yang sudah dibuat tadi, maka untuk penyiapan dari koordinat kartesius, angkanya sudah tidak sama dengan contoh yang pertama tadi. Sehingga untuk contoh yang kedua ini, maka angka-angka yang dibuat di sini adalah setiap dua kota itu naiknya 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, sehingga setiap dua peta ini naiknya 10. Ya, ini. Jadi 10, 20, dan seterusnya sesuai dengan yang ada. Demikian juga untuk sumbu Y yang ke bawah, yaitu dua peta di sini nilainya adalah negatif 10, negatif 20, 30, dan seterusnya. Nah, ini untuk penyiapan dari koordinat kartesius, angka-angkanya adalah seperti ini ya, kelipatan dari 10 menyesuaikan dari hasil pada tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel, untuk negatif 5 hasilnya adalah negatif 64 ya. Maka untuk noktahnya itu berada di bawah seperti ini. Jadi negatif 5 berada di 64 negatif. Kemudian untuk yang negatif 4 sesuai dengan yang ada di tabel ya, kita lihat di tabelnya, yaitu angkanya adalah negatif 42. Nah, untuk negatif 42, nah di sini. Nah, ini kan 40. 42 perakirakan ada di bawahnya sini sedikit gitu ya. Sehingga ini agak ke bawah dikit. Nah, ini adalah untuk negatif 42. Kemudian untuk yang negatif 3 hasilnya adalah negatif 24. Nah, negatif 24. Tengah-tengahnya di sini kan angkanya adalah 25 ya. 25 karena 24 berarti agak naik sedikit ya. Nah, ini nota-nota yang harus disiapkan berdasarkan angka-angka pada tabel yang sudah dibuat ini. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa kok saya mengosongi tabel-tabel yang ada di contoh yang kedua ini? Ya, contoh yang kedua ini sengaja saya tidak mengisi penuh karena ini ada hubungannya dengan tugas yang harus kamu lakukan pada pertemuan ke-9 ini, yaitu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi bentuknya adalah yang lengkap. Pada pertemuan ke-9 ini ada dua tugas yang harus kamu penuhi, yaitu yang pertama, kamu hanya cukup mencatat ya. Jadi pada penjelasan contoh soal 1 ini, jadi tugas kamu hanya mencatat, yaitu mulai dari membuat tabel ya, membuat tabel hingga menggambar grafik pada koordinat kartesius. Seperti yang sudah saya lakukan tadi. Jadi tugas kamu, saya ulangi, mencatat penjelasan dari tabel sehingga menggambar grafik pada koordinat kartesius. Nah, sementara untuk tugas yang kedua, yaitu kamu melanjutkan ya. Jadi kamu melanjutkan contoh yang kedua dari menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu untuk negatif 2x kuadrat plus 4x plus 6. Tadi saya sudah membuat 3 titik atau 3 nokta, yaitu dari angka negatif 5, negatif 4 sampai dengan negatif 3. Tugas kamu adalah melanjutkan angka-angka pada tabel, yaitu mulai negatif 2, negatif 1 sampai dengan bilangan 5 ya.
Nah, setelah itu kamu silakan buat koordinat kartesius seperti yang sudah saya contohkan tadi, kemudian dilanjutkan dengan menggambar grafiknya, ya. Saya ulangi lagi, jadi tugas kamu untuk yang kedua adalah melanjutkan dari isi tabel ini. Kemudian, yaitu, melanjutkan mengisi notah-notah yang sudah dibuat ini. Nah, setelah lengkap notah-notanya, kamu buat grafiknya. Seperti ini, ya. Jadi kamu melanjutkan grafik ini sehingga akan terbentuk grafik dari fungsi kuadrat yang kita contohkan pada materi yang kedua ini. Ya, kemudian jangan lupa kalau sudah menggambar atau memenuhi dua tugas ini, kamu foto tugas 1 dan tugas 2-nya, terus kirim ke kantong 4 untuk memenuhi tugas pada pertemuan ke-9 ini. Nah, itu ya, jadi pembelajaran online pada pertemuan ke-9, yaitu melanjutkan gambar grafik pada fungsi kuadrat untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C, dan kamu coba amati nanti untuk contoh 1 nilai A atau yang berada di depan X kuadrat itu positif, maka akan terbuka ke atas, ya. Kemudian kamu melanjutkan dengan menggambar pada contoh yang kedua di mana nilai A-nya adalah negatif. Setelah itu kamu amati bagaimana bentuknya. Nah, itu ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 mengenai gambar grafik dari fungsi kuadrat, sekaligus juga kamu mengamati angka yaitu pada nilai A untuk yang positif dan A yang negatif terkait dengan bentuk gambar grafik. Itu untuk pertemuan ke-9 ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.